Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa, nomor NIM 1221008. Di sini saya dari Prodi PGMI kelas 1D 2022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Sejarah Pendidikan Jasmani di Dunia dan di Indonesia. Sejarah pendidikan jasmani di dunia. 1. Mesir kuno. Sudah ada kebudayaan pada tahun 500 sebelum Masehi dan mencapai masa puncak jayanya, Mesir dipengaruhi oleh negara-negara di sekitarnya, baik di Afrika, Asia maupun Eropa dalam hal ilmu dan olahraga. Tujuan pendidikan dan latihan fisik di sekolah-sekolah Mesir kuno belum ada dan tidak ada usaha dari pemerintahan pada masa itu untuk menghidupkan pendidikan jasmani dan latihan fisik di Mesir kuno karena kehidupan masih sangat sederhana. Namun, para masyarakat Mesir kuno dengan sendirinya secara alami melakukan kegiatan fisik seperti olahraga renang, bahkan sudah lama masyarakat Mesir melakukan karena letak geografis Mesir yang dibelah oleh Sungai Nil. Kolam renang juga sudah ada di daerah-daerah bangsawan untuk berendam orang-orang kerajaan pada masa Mesir kuno. 2. Pada masa Yunani kuno. Tahun 1000 sebelum Masehi di Yunani sudah mengenal pendidikan menurut Homerus dalam tulisan tangannya yang berjudul Iliad and Odyssey, atau aspek agama sangat menonjol dan mempengaruhi kehidupan yang lain seperti seni, sastra, pendidikan, dan arsitektur. Tujuan pendidikan jasmani Yunani adalah harmonisasi antara fisik dan psikis agar manusia menjadi yang dinamis dan bijaksana, atau man of action and man of wisdom. Kombinasi ideal dalam pendidikan antara pertumbuhan dan perkembangan raga dan jiwa. Dalam masyarakat Yunani kuno terdapat dua negara yang sangat menonjol perannya, yaitu Yunani Sparta dan Yunani Athena. Pertama, Yunani Sparta. Negara militer bersifat konservatif, sosialisatif, aristokratis, dan totaliter. Di Yunani, Sparta adalah seorang tokoh pendidikan, yaitu Lycurgus, tokoh pendidikan untuk kesiapan kaum militer yang pendidikannya berorientasi man of action, manusia yang secara fisik berkemampuan melakukan segala sesuatu. Pendidikan dimulai pada anak berusia 8 tahun yang dilatih di barak-barak para kesatria Sparta, atau sekarang lebih mirip sekolah. Anak-anak tersebut dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih jasmani mereka dengan latihan seperti bermain bola, baris berbaris, memainkan segala jenis senjata, berenang, disertai latihan menahan rasa lapar, haus, panas, dingin, dan rasa sakit. Dan mereka juga dilatih secara berkelompok yang disebut dengan pentathlon, bela diri untuk mempersiapkan perang. 2. Yunani Athena. Yunani Athena lebih berintelektual daripada Yunani Sparta. Pendidikan di Yunani Athena terus dikembangkan, bahkan memiliki banyak cabang yang sebagiannya adalah gimnastika, pendidikan jasmani, ilmu ketabiban tubuh sekarang seperti ilmu kesehatan tubuh, pentathlon, bela diri, gimnastos, pelari, kistarch, gulat. Bahkan Yunani Athena mengadakan suatu pesta atau pencak olahraga secara teratur setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh bangsa Helen dan Holos, yaitu bangsa Yunani. Pertama, Olimpik. Pekan Olimpik diadakan pada tahun 776 dengan dewa yang dipuja, Dewa Zeus. Dilaksanakan 4 tahun sekali di dekat sungai Cladeus, merupakan pesta olahraga terbesar pada waktu itu. Ada pula nomor yang dilombakan. Pertama, lari stadia 200 yard atau sekitar 192 meter. Kedua, lari dialos atau 400 yard. Ketiga, gulat. Keempat, pancalomba, lompat jauh, lempar lembing, lempar cakram. Kelima, tinju. Keenam, balap kereta kuda. Ketujuh, pancrareton atau gabungan antara gulat dan tinju.
2. Pekan Pitya. Pitya merupakan musik dan olahraga dilaksanakan untuk memuja Dewa Apollo atau Dewa Cahaya, Dewa Perdamaian, dan Dewa Perlindungan. Diselenggarakan di Delphi, dilaksanakan 4 tahun sekali. Nomor yang dilombakan ada pakuan kuda, chariot race atau balap kereta kuda beroda 2 yang pengendaranya berdiri. Ketiga, keahlian menunggangi kuda. Dan yang dilombakan, nomor olahraga yang dilombakan ketiga yaitu Istima. Pekan Istima merupakan pekan seni dan olahraga yang dilaksanakan untuk memuja Dewa Poseidon atau Dewa Laut. Dilaksanakan 2 tahun sekali di kota Korintin. Nomor yang diperlombakan yaitu musik, olahraga berkuda, berenang, dan bersampan. Dan yang terakhir, Pekan Nemea. Pekan Nemea merupakan pekan olahraga dengan nomor lomba sama dengan nomor lomba Olimpik untuk memuja Dewa Zeus. Dilaksanakan 2 tahun sekali di kota Argolis, sering disebut dengan Olimpik Mini. Sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada waktu itu, pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Dengan dibentuknya Kementerian Pengajaran, maka pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepeduliannya akan masalah pendidikan, yang di dalamnya tercakup pula pendidikan jasmani. Namun karena baru dalam taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu dirasakan. Istilah gerak badan masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Ada permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin seperti Ex Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat yang didirikan pada zaman Jepang yang merupakan organisasi olahraga yang di dalamnya terdapat cabang-cabang seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis meja. Nah, setelah Indonesia merdeka, olahraga turut berperan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, saat masa revolusi, bangsa Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Surakarta pada tanggal 9 September 1948. Ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bisa mengadakan kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara merdeka di dunia ini. Pengurus Besar Polri mengusulkan kepada pemerintah pusat yang waktu itu berada di Yogyakarta bahwa Polri akan menyelenggarakan Pekan Olahraga di Surakarta yang selanjutnya PB Polri membentuk panitia PON. Yang melapori terbentuknya PON yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Dr. Abdul Rahman Saleh, Mr. Widodo Satrododiningrat. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta telah terbentuk Persatuan Pendidikan Olahraga yang bersifat kebangsaan. Pembentukan Persatuan Nasional tersebut merupakan tindakan dari kalangan bangsa Indonesia karena ingin mengatur organisasi sendiri. Persatuan Pendidikan Olahraga atau PPO sejak tahun 1931 menyelenggarakan kompetisi tahunan antar kota atau anggota dan tidak ikut serta dalam pertandingan-pertandingan antar kota yang diadakan oleh Belanda. Berkat pengembangannya yang baik, pada tahun 1938 pihak Belanda melalui Persatuan Pendidikan Olahraga atau Netherlands Indisch Voetbal Unie atau NIFU mengadakan pendekatan dan kerjasama dengan
berdirinya Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT pada tahun 1935 di Semarang. Berkedudukan di Jakarta, pada tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia dengan singkatan SI, satu-satunya badan olahraga yang bersifat nasional dan terbentuk federasi. Maksud dan tujuannya adalah untuk membimbing, menghimpun, dan mengkoordinir semua cabang olahraga, antara lain PSSI, PLT, dan Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau PBKSI, yang didirikan pada tahun 1940. Serangan Jepang secara mendadak pada tanggal 8 Desember 1941 terhadap Pearl Harbor atau Pelabuhan Mutiara menimbulkan Perang Pasifik dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada bulan Maret 1942, isi oleh sebab berbagai kesultanan dan rintangan, tidak bisa menggerakkan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada zaman Jepang, gerakan keolahragaan ditangani oleh suatu badan yang bernama Gelora, yaitu singkatan dari Gerakan Latihan Olahraga, yang terbentuk pada masa itu. Oleh karena itu, peperangan terus berlangsung dengan sengit dan kedudukan tentara Nippon terus pula terdesak. Dengan sendirinya, perhatian pemerintah militer Jepang tidak dapat diharapkan untuk memajukan kegiatan olahraga Indonesia pada masa itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.